Materi kita kali ini adalah Service Type Warranty, masih terkait dengan Provision yang merupakan jenis warranty di samping Assurance Type Warranty yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Untuk Service Type Warranty ini merupakan Extended Warranty atau garansi tambahan. Garansi ini ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Ketika contohnya kita membeli barang tanpa garansi, pihak penjual itu menawarkan apakah kita sebagai customer mau atau tidak untuk membayar lagi dalam bentuk garansi. Jadi itu maksudnya yang dikatakan sebagai extended warranty. Contohnya adalah ketika saya membeli televisi di Hartono Elektronik, TV itu aslinya tidak ada garansi dari produsennya, sehingga Hartono Elektronik menawarkan adanya garansi. Ketika saya mau menerima itu, berarti saya harus membayar tambahan lagi untuk extended warranty. Nah, itulah yang dikatakan sebagai service type warranty. Apa bedanya dengan assurance type warranty? Kalau assurance type warranty itu sudah ditawarkan dari produsen barangnya. Contohnya saya beli televisi dari Samsung. Dari manufakturnya dari Samsung itu sudah melekat, sudah ada garansi produknya. Contoh selama 2 tahun, selama 3 tahun. Tetapi kalau extended warranty, ini contohnya Samsung tidak memberikan garansi di TV-nya. Tetapi pihak penjual dalam hal ini Hartono Elektronik menawarkan extended warranty. Sehingga kalau saya membeli TV harganya dari 5 juta, kemudian Hartono bilang bahwa kalau saya ingin menambah garansi, maka saya harus bayar 100.000 contohnya. Nah, 100.000 itu adalah extended warranty. Jadi kalau ada juga kasus lainnya ketika digabungkan dengan assurance type warranty. Contohnya tetap saya beli TV di Hartono Elektronik dengan garansi yang berlaku untuk 2 tahun dan itu tergolong assurance type warranty. Dengan kata lain, dari TV-nya sendiri atau dari Samsung-nya sudah memberikan garansi selama 2 tahun. Kemudian ketika saya beli di Hartono, penjual menawarkan ada garansi tambahan, di mana garansi tambahan itu berlaku selama 1 tahun. Berlakunya garansi itu setelah masa assurance type warranty yang 2 tahun tadi habis. Berarti kalau saya menerima extended warranty di sini atau service type warranty di sini, berarti masa berlaku untuk service type warranty itu adalah di tahun ketiga. Sehingga 2 tahun pertama berlaku assurance type warranty dan setelah itu selama 1 tahun berlaku service type warranty. Kemudian di sini kita lihat di poin ini bahwa ketika ada extended warranty atau service type warranty, perusahaan atau toko seperti Hartono Elektronik akan mengakui adanya unearned warranty revenue atau pendapatan garansi diterima di muka atau hutang pendapatan. Karena di sini Hartono menerima uang dari saya terlebih dahulu, tetapi dia belum menyelesaikan jasa terkait dengan garansi. Service type warranty saya masih berlaku di tahun ketiga. Kemudian Hartono itu harus mengakui pendapatan secara straight line basis selama periode garansi. Jadi maksudnya adalah ketika saya tadi membayar garansi sebanyak 100.000 berlaku untuk 2 tahun, maka tahun pertama masa service type warranty perusahaan seperti Hartono itu akan mengakui pendapatan sebesar 100.000 dibagi 2. Jadi 50.000 di tahun pertama dan 50.000 di tahun kedua. Untuk memudahkan pemahaman kita terkait ini, maka kita langsung saja membahas contoh soalnya. Slide ini menunjukkan contoh soal terkait dengan gabungan antara transaksi assurance type warranty dan service type warranty. Customer membeli produk berupa kendaraan dari Hamlin Auto, ini nama perusahaan yang menjual. Harga penjualan senilai 30.000 dan tanggal penjualan adalah tanggal 2 Januari 2019. Hamlin melakukan estimasi bahwa assurance type warranty itu adalah sebesar 700 euro. Di samping itu Hamlin juga menetapkan kebijakan bahwa 700 euro itu berlaku jika kendaraan itu sudah mencapai atau sudah berjalan selama 36.000 miles atau berlaku selama 3 tahun, tergantung mana dulu yang lebih datang cepatnya, 36.000 miles atau 3 tahunnya. Kemudian customer juga membeli sejumlah 900 euro dalam bentuk service type warranty untuk tambahan garansi selama 3 tahun setelah periode assurance type warranty. Kemudian pada tahun 2019 terdapat klaim atas garansi yang berupa assurance type warranty senilai 500 dan sebesar 200 di tahun 2020 masih terkait dengan assurance type warranty. Dan Hamlin di sini
mengakui pendapatan terkait dengan service type warranty berdasarkan straight line basis. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jurnal yang harus kita buat mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Slide ini menunjukkan contoh jurnal penjualan tanggal 2 Januari 2019. Tadi disebutkan bahwa penjualannya adalah senilai 30.000, sehingga kita mengakui adanya sales revenue di kredit sebesar 30.000. Kemudian penjual menerima uang tidak hanya 30.000 tetapi juga menerima uang sebesar 900 euro. 900 euro ini tadi adalah tambahan uang yang diberikan oleh customer atas service type warranty-nya sebesar 900, sehingga perusahaan realnya menerima 30.900 untuk kas. Kemudian nilai 900 tadi yang berupa service type warranty diakui sebagai unearned warranty revenue. Pastinya jurnal lainnya terkait dengan transaksi penjualan. Jika kita menerapkan metode pencatatan persediaan perpetual, maka jurnalnya ditambah cost of goods sold pada inventory sebesar nilai cost-nya. Di sini kita hanya fokus pada sales revenue-nya. Slide ini menceritakan cara kita mencatat terkait dengan klaim garansi yang sudah dilakukan oleh customer. Di soal sudah disebutkan terdapat klaim garansi di tahun 2019 sebanyak 500 euro. Kita harus ingat bahwa tahun 2019 yang berlaku adalah assurance type warranty, bukan service type warranty, karena service type warranty baru berlaku di tahun keempat setelah masa assurance type warranty habis. Jurnal terkait dengan adanya klaim garansi dari customer itu sama dengan perlakuan akuntansi di assurance type warranty, di mana kita menjurnalnya warranty expense sebesar 500 pada kas atau pada inventory atau pada accrued payroll sebesar 500. Selanjutnya pada akhir periode 2019 kita membuat jurnal penyelesaian untuk estimasi garansi yang ditetapkan sebesar 700. Dan ini masih terkait dengan assurance type warranty bukan service type warranty. Karena tahun 2019 masih berlaku assurance type warranty. Jurnalnya sama dengan yang sudah kita pelajari, yaitu warranty expense pada warranty liability sebesar 200. Berdasarkan beberapa transaksi yang sudah kita bahas, maka pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan kita akan melaporkan warranty liability sebesar 200 dari 700, yaitu estimasinya dikurangi klaim yang sudah dilakukan oleh customer sebesar 500. Kemudian, laporan laba rugi kita melaporkan adanya sales revenue sebesar 30.000 dan warranty expense sebesar 700. Jurnal penyusunan seperti ini berlaku terus sampai assurance type warranty. Jika kita mengacu pada soalnya pada kebijakan garansi assurance type warranty, maka jurnal ini akan berlaku 3 tahun atau mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Setelah itu berlaku service type warranty. Perlakuan akuntansi mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 itu menerapkan assurance type warranty. Setelah itu kita sudah menerapkan service type warranty. Kita asumsikan bahwa pada tahun 2022 tidak ada klaim terkait dengan service type warranty. Maka pada akhir periode kita akan membuat jurnal penyusunan seperti di slide, di mana kita mengakui adanya warranty revenue dan kita mengurangi saldo liabilitas kita terkait dengan unearned warranty revenue. Jumlahnya adalah sebesar 300. Karena tadi kita disebutkan menerapkan straight line basis, yaitu jumlah totalnya 900 dibagi dengan 3. Di jurnal penyelesaian untuk setiap tahun untuk service type warranty selama 3 tahun adalah unearned warranty revenue pada warranty revenue sebanyak 300. Kemudian jika ada klaim dari customer terkait dengan service type warranty, jurnalnya sama dengan assurance type warranty, yaitu kita pasti akan mengkredit kas atau inventory atau accrued payroll. Ini posisi kredit dan debitnya adalah kita mengurangi liabilitas kita, unearned warranty revenue. Materi kita terkait dengan service type warranty sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas jenis provision lainnya, yaitu consideration payable.